81 wajah asli sekte tersebut. Sun Long sedikit terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba sang naga. Setelah berpikir sejenak, dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Untuk saat ini, aku harus kembali. Aku masih belum cukup kuat untuk melindungi orang tuaku, apalagi membangun pijakan untuk diriku sendiri. Aku juga tidak tahu apapun tentang wilayah di sekitar Sekte Awan Mengambang. Kalau bukan karena sekte yang memaksa murid-murid luar baru untuk ikut serta dalam ujian sekte ini, kita bahkan tidak akan punya petunjuk apapun tentang wilayah Gunung Iblis ini. Jadi untuk saat ini, lebih menguntungkan bagiku untuk tetap di sana." Little Black setuju dengan perkataan Sun Long. Bahkan dia belum pernah mendengar tentang Sekte Awan Mengambang ini, jadi dia tidak tahu di mana mereka sekarang. Tetap berada di dalam sekte dan mengumpulkan lebih banyak informasi mungkin merupakan keputusan terbaik. Sun Long kemudian berpikir sebentar sebelum berkata, "Kita harus segera kembali ke area aman terlebih dahulu. Dari sana, aku akan menuju ke pintu masuk di wilayah luar sendirian. Kurasa banyak murid pasti sudah berkumpul di sana sekarang." Setelah Sun Long keluar dari gua, si hitam kecil keluar dari batu waktu, sambil mengepakkan sayap hitamnya dan terbang menuju tempat aman. Sambil terbang, si hitam kecil juga menggunakan indera jiwanya pada saat yang sama, untuk melihat apakah ada manusia di dekat mereka. Namun, mereka tidak menemukan satupun murid dari 4 sekte di wilayah dalam. Lagi pula, hanya beberapa kelompok elit seperti kakak perempuan Yongru, atau putra dari ketua sekte yang dikeraskan besi, yang berani masuk jauh ke wilayah dalam pada awalnya, dan bahkan mereka mungkin telah pergi setelah ujian sekte secara resmi dibatalkan. Suatu hari kemudian, Sun Long yang terbang di punggung naga hitam telah tiba di dekat daerah aman. Namun, ia telah melihat dari langit bahwa tempat itu telah benar-benar kosong. Mendarat di dekat area aman, Sun Long hanya memiliki sedikit hitam yang kembali ke dalam batu waktu, sebelum ia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dengan si hitam kecil memindai jalan dengan indera jiwanya, Sun Long tidak bertemu satupun binatang buas di atas peringkat awal 2 atau murid manapun dari 4 sekte. Setelah 3 hari, dia kembali ke pinggiran wilayah Gunung Iblis. "Saya mungkin hanya beberapa jam lagi dari pintu masuk," Sun Long menyimpulkan sambil mengingat apa yang Yongru katakan kepadanya saat mereka bepergian bersama. Mencari di dalam batu waktu, Sun Long mengambil inti binatang dari kelelawar tingkat 2 awal, yang telah dibunuh si hitam kecil ketika mereka memburu kelelawar api bertaring merah tingkat 3 di guanya, dan menaruhnya di dalam sakunya. Kemudian dia berjalan menuju pintu masuk wilayah Gunung Iblis. 2 jam kemudian, Sun Long telah tiba di depan pintu masuk dan dia melihat 4 barisan besar murid mengantri di depannya. Para pengikutnya dibagi berdasarkan seragam sekte mereka, dan tampaknya di awal setiap barisan, ada seorang tetua dari setiap sekte, yang melakukan semacam inspeksi. Sun Long berjalan di ujung barisan, Sekte Awan Mengambang, saat dia berdiri di belakang seorang pemuda yang tampaknya berusia tidak lebih dari 14 tahun. Meskipun Sun Long relatif yakin dengan apa yang terjadi, dia masih memutuskan untuk bertanya kepada anak di depannya. "Adik kecil, tahukah kamu apa yang terjadi di depan? Mengapa kita harus berbaris di sini?" Pemuda itu menatap Sun Long yang baru saja mengantri di belakangnya dengan gugup, saat dia memegang sesuatu di tangannya sebelum dia menjawab. Sebenarnya, aku mendengar dari seorang saudari senior bahwa ada semacam inspeksi yang sedang berlangsung. Kurasa mereka sedang memeriksa apa yang kita peroleh dari wilayah luar dan juga menghitung poin bertahan hidup kita." Pemuda itu menjawab dengan terbata-bata ketika terdengar suara seorang gadis muda dari depan barisan sambil berteriak memohon. "Tolong, tetua, aku butuh mutiara air, peringkat 2 ini untuk naik ke tingkat bumi. Aku mohon jangan ambil ini dariku." Sun Long menatap gadis muda yang tampaknya berusia sekitar 16 tahun itu dan sedang menggenggam mutiara merah muda di tangannya, karena matanya memerah karena air mata. Dia berlutut memohon di hadapan tetua Zhu yang botak. Namun, Penatua Zhu menatapnya dengan dingin saat dia dengan paksa menyambar mutiara merah muda dari tangannya sebelum dia berkata, "Berkat sekte ini, kau bisa datang ke sini. Bukan hanya itu, sekte ini juga telah membantumu membesarkanmu sejak kau tiba dan sekarang kau berani menolak ketika sekte ini meminta sesuatu padamu. Lagi pula, aku tidak mencuri mutiara air ini darimu,
tetapi aku memberimu poin sekte sebagai gantinya. Ini adalah perdagangan yang adil, kau tahu. Sun Long mendengus dalam hati saat dia mendengar kata-kata tetua botak Zhu dan berpikir. Benar-benar lelucon. Sekte itu telah membantu mendidik para pengikutnya. Semua orang harus bekerja keras untuk mendapatkan poin sekte di Kota Awan Terapung. Berkat sekte itulah dia berhasil datang ke sini. Ya, dia harus mempertaruhkan nyawanya, entah dia setuju atau tidak karena sekte itu memaksanya. Kamu tidak mencuri darinya. Perdagangan yang adil, katamu. Dia jelas dipaksa untuk berdagang, entah dia setuju atau tidak. Jadi, ini wajah sebenarnya dari Sekte Awan Terapung. Antrean itu perlahan bergerak maju dan orang-orang yang tampak menyembunyikan sesuatu atau tidak menawarkan sesuatu yang berharga, secara pribadi digeledah oleh Penatua Zhu tanpa memandang apakah mereka pria atau wanita. 3 jam kemudian, antrean itu hampir mencapai ujungnya dan orang yang ada di depan Penatua Zhu sekarang adalah pemuda yang ada di depan Sun Long. 82 bukan tempat pertama. Penatua Zhu menatap pemuda yang menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya dan hanya menyeringai saat dia berkata. Tunjukkan tanganmu padaku. Pemuda itu mulai berkeringat sambil menggelengkan kepalanya, tetapi tetua Zhu hanya bergerak ke belakangnya sambil membuka kedua tangannya dan mengambil inti binatang kecil yang dipegang pemuda ini. Cek, hanya inti binatang tingkat menengah 1. Kemarilah. Saat mendengar suara tetua Zhu, pemuda itu melangkah maju dan tetua Zhu mulai mencari tubuhnya. Setelah tidak menemukan apapun, tetua Zhu kecewa. Dia kemudian menatap pemuda itu dan berkata dengan nada murah hati. Kamu anak yang beruntung. Aku akan memberimu 50 poin sekte untuk inti binatang ini. Namun pemuda itu menggelengkan kepalanya pada tetua Zhu. Penatua Zhu kemudian mengerutkan kening saat dia bertanya dengan suara memerintah. Apa, jangan bilang kau tidak mau menukar inti binatang kelas menengah 1 ini. Mungkinkah kau ingin aku mengeluarkanmu dari sekte? Jika kau terus menolak, aku tidak punya pilihan lain. Wajah pemuda itu langsung memucat saat mendengar tentang pengusirannya dari sekte dan buru-buru menggelengkan kepalanya sambil berkata. Penatua, bukan itu. Saya baru saja mendengar dari seorang saudari senior dari Sekte Pedang Terbang bahwa para tetua dari 4 sekte mungkin tidak adil kepada murid-murid kecil seperti saya ketika mereka membeli barang-barang kami. Pemuda itu berbicara dengan lemah, dan Penatua Zhu melihat ke arah kelompok Sekte Pedang Terbang, dengan marah sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke pemuda di depannya dan berkata. Siapa yang bilang begitu? Tanyakan pada teman-teman seperjuanganmu di sini apakah aku pernah memperlakukan salah satu dari mereka dengan tidak adil. Saat Tetua Zhu selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat hampir 40.000 pengikut, Sekte Awan Mengambang, di belakangnya, yang kemudian memalingkan muka mereka seolah-olah mereka tidak berani melakukan kontak mata dengannya. Mulut Sun Long menganga melihat sikap tak tahu malu Tetua Zhu. Wajahnya mungkin lebih tebal dari tembok, Kota Awan yang mengambang, karena dia bisa mengatakan kebohongan seperti itu di siang bolong. Inti binatang tingkat menengah 1 dapat dengan mudah dijual seharga 70 poin sekte di Paviliun Harta Karun, tetapi dia, dengan benar, membelinya seharga 50 poin di sini. Bahkan Tetua Lu Cheng dan Tetua Agung Lan Hong, merasakan wajah mereka agak memerah saat mendengar kata-kata Tetua Zhu. Pemuda itu dengan curiga menyerahkan inti binatang tingkat menengah 1 miliknya kepada Tetua Zhu, yang kemudian mentransfer 50 poin sekte kepadanya dalam giok sektenya. Karena pemuda itu telah kehilangan poin kelangsungan hidupnya sejak lama, dia tidak mendapatkan tambahan 10 poin sekte dari Tetua Zhu. Setelah menepuk bahu pemuda ini, Penatua Lu memandang orang terakhir dalam barisan, Sun Long. Sun Long mengangkat bahu acuh tak acuh saat ia mengeluarkan inti binatang buas tingkat 2, membuat mata semua orang terbelalak. Bahkan orang terkuat dalam ujian sekte luar, ini yang termasuk dalam Sekte Awan Mengambang, seperti Guan Hong tingkat bumi tingkat 3, paling-paling hanya bisa membunuh binatang buas tingkat 2 awal. Walaupun mereka tidak dapat merasakan kultivasi Sun Long karena ia telah menyembunyikannya sepenuhnya dengan jam pasir raja, sebagian besar murid mengira bahwa ia pastilah seorang ahli tingkat bumi puncak peringkat 3 yang telah menyembunyikan dirinya sebelum ujian sekte. Lagi pula, binatang ajaib yang berada di tengah-tengah peringkat 2 dan lebih tinggi, sudah cukup kuat untuk membunuh ahli tingkat bumi peringkat 4 dengan mudah, jadi binatang ajaib peringkat 2 awal merupakan batas bagi para pengikut ini.
Meskipun beberapa murid di puncak peringkat 3 di tingkat bumi dapat bekerja sama untuk mengalahkan binatang ajaib peringkat menengah 2, kemungkinan untuk membunuh binatang ajaib itu hampir nol. Bagaimanapun juga, mengalahkan dan membunuh binatang ajaib adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Sebagian besar murid memandang Sun Long dengan rasa kasihan. Dipaksa untuk memberikan inti binatang buas dari binatang ajaib tingkat menengah 2 yang telah susah payah ia bunuh pasti sangat menyayat hati baginya. Namun, Tetua Zhu menatap Sun Long dengan mata berbinar saat dia menepuk bahunya dan berkata, "Kerja bagus. Beginilah seharusnya para pengikut sekte bersikap. Membantu sekte berarti juga membantu diri sendiri. Baiklah, berikan aku giok pengenal sekte milikmu sekarang. Aku akan memberimu 1000 poin sekte untuk inti binatang ini, dan juga menghitung poin bertahan hidupmu." Sun Long menyerahkan giok pengenal sektennya kepada Tetua Zhu, yang setelah mengambilnya, terdiam cukup lama. Sambil melihat wajah Sun Long lagi, dia bertanya dengan serius. "Siapa namamu, anak kecil?" "Sun Long, kau melakukannya dengan sangat baik." Tetua Zhu kemudian menoleh untuk melihat anggota Sekte Awan Mengambang lainnya saat dia berkata, "Tempat pertama di Sekte Awan Mengambang, kami, adalah milik Sun Long yang telah mengumpulkan 118 poin bertahan hidup." Semua orang dari Floating Cloud Sect yang mendengar ini terkejut, termasuk Elder Lu Cheng dan Grand Elder Lan Hong. Orang sebelumnya hanya mengumpulkan sedikit lebih dari 80 poin bertahan hidup. Di antara kelompok murid yang terkejut itu adalah Xiao Situ dan Lin Wu, yang menatap Sun Long dengan tidak percaya. Karena perubahan besar yang terjadi di tubuhnya berkat tubuh abadi raja, mereka baru mengenalinya setelah Penatua Zhu memanggil namanya. Namun, Lei Xiang dan para pengikutnya adalah satu-satunya orang yang menatap Sun Long dengan mata yang menyemburkan api ketika mereka teringat bagaimana Sun Long telah merampok semua poin sekte mereka di wilayah luar. Selain Lei Xiang, ada satu orang lagi yang menatap Sun Long dengan penuh permusuhan, yaitu Guan Hong yang berambut merah. Sebelum Sun Long tiba, Guan Hong yakin bahwa ia akan mendapatkan 100 batu roh yang akan diberikan sekte kepada pemenang tempat pertama beserta cincin spasial saat mereka kembali. Ada juga 100.000 poin sekte yang akan diperoleh orang yang mendapat tempat pertama. Meskipun tempat kedua hanya akan mendapatkan 100 poin sekte lebih sedikit, ada penurunan besar dalam prestise antara menjadi yang pertama atau kedua dari sekte tersebut. Namun, suara mengejek membawa semua orang dari Sekte Awan Mengambang kembali ke kenyataan saat Tetua Agung dari Sekte Pedang Terbang, Hui Zong memandang Tetua Agung Lan Hong dan berkata, "Haha, selamat Lan Hong. Sepertinya, Sekte Awan Mengambang, Anda berhasil mendapatkan tempat keempat kali ini." Tantangan 83, Sun Long terkejut saat mengetahui bahwa dia hanya memenangkan tempat keempat. Berdasarkan perkiraannya, kecuali 3 orang jenius dari 3 sekte lainnya tidak menuju wilayah dalam sama sekali dan hanya memburu poin sekte di wilayah luar, mereka seharusnya tidak akan mampu mengumpulkan poin lebih banyak darinya. Namun, Lan Hong menatap Hui Zong dengan campuran kemarahan dan penghinaan saat dia berkata, "Kau benar-benar punya muka untuk bicara. Orang tua, aku benar-benar tidak menyangka kau begitu tidak tahu malu. Kau benar-benar menyuruh murid-murid sektemu menyerahkan poin bertahan hidup mereka kepada cucumu dan kau masih berpikir bahwa keluargamu masih punya muka." Hui Zong sama sekali tidak marah dengan hinaan Tetua Agung Lan Hong. Sebaliknya, dia menatapnya dengan penuh kepuasan sambil berkata, "Ini disebut strategi, Lan Tua. Apa yang kau tahu? Jika kau cukup pintar, kau akan melakukan hal yang sama seperti kami semua." Sun Long akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. "Tuan, orang-orang ini sungguh tidak tahu malu." Si hitam kecil merasa geram terhadap Sun Long. Namun Sun Long hanya menggelengkan kepalanya saat dia menanggapinya. "Meskipun Anda bisa menyebut mereka tidak adil atau tidak tahu malu, kesalahan tetap ada pada Sekte Awan Mengambang. Lagi pula, bagi 3 sekte lainnya untuk melakukan hal yang sama di bawah hidung, Sekte Awan Mengambang benar-benar memalukan bagi mereka. Namun, saya merasa sangat disayangkan bahwa saya tidak bisa mendapatkan buah vermilion darah peringkat 3 itu. Buah merah darah pasti sangat membantu Sun Long untuk maju dalam kultivasinya." Tetua Agung Lan Hong memandang kelompok Sekte Awan Mengambang dan berkata, "Kita akan menunggu di sini selama 2 hari lagi. Jika tidak ada murid yang muncul setelah 2 hari ini,
kita akan menganggap bahwa mereka telah meninggal di dalam dan akan kembali ke kota awan terapung. Setelah mendengar perintah Lan Hong, para murid mendirikan kemah di luar wilayah Gunung Iblis. Namun, sepertinya Sun Long benar-benar termasuk orang terakhir yang meninggalkan wilayah itu. Dalam 2 hari berikutnya, sangat sedikit murid yang benar-benar muncul, dan Tetua Agung Lan Hong memanggil semua orang untuk kembali ke Sekte Awan Mengambang. Saya perkirakan kurang dari 10.000 murid akan kembali hidup-hidup dari ujian sekte luar ini. Saya kira mereka beruntung karena kita harus membatalkannya lebih awal, atau pasti akan ada lebih dari 20.000 yang meninggal kali ini. Penatua Zhu sedang mengobrol dengan Penatua Lu saat mereka kembali ke Sekte Awan Mengambang. Perjalanan pulang mereka sama damai seperti yang pertama dan 7 hari kemudian, mereka telah tiba di luar kota awan terapung. Orang-orang di dalam kota terkejut melihat kelompok besar pengikut baru kembali ke sekte. Biasanya, ujian sekte luar, sangat berdarah dan hanya setengah dari murid yang berangkat akan kembali hidup-hidup. Namun, tahun ini seharusnya lebih berdarah karena merupakan ujian sekte gabungan antara 4 sekte. Namun, lebih dari setengah murid telah kembali hidup-hidup, dan yang terpenting, lebih awal. Bahkan belum sebulan berlalu sejak kelompok tetua agung berangkat. Namun mereka sudah kembali ke sekte. Sesuatu pasti telah terjadi. Murid-murid di dalam wilayah Gunung Iblis yang ikut dalam ujian sekte, juga telah bertanya kepada Tetua Agung mengapa mereka dipanggil keluar sebelum waktunya, tetapi Tetua Agung tidak menjawab sama sekali. Setelah memasuki kota, Tetua Lu Cheng meminta para murid untuk bubar sementara ia membawa Sun Long, Guan Hong, dan seorang murid perempuan bernama Fan Liqing yang juga berada di puncak peringkat 3 tingkat bumi, untuk datang ke gedung administrasi bersamanya guna memperoleh hadiah mereka. Mengikuti Tetua Agung dan 2 tetua lainnya, Sun Long segera tiba di depan gedung administrasi yang besar. Di dalam, para murid bergegas membungkuk kepada Tetua Agung yang secara langsung meminta untuk bertemu Administrator Feng. Seorang pria parubaya terlihat berlari dari kejauhan, saat dia segera tiba di depan Grand Elder dan dengan sopan menyapa. Salam untuk Tetua Agung. Tetua Agung, Lan Hong menganggukkan kepalanya pada Administrator Feng yang menatapnya dengan bingung, jelas bertanya-tanya mengapa mereka kembali ke sekte begitu cepat ketika dia berkata. Xiao Feng, berikan mereka hadiah untuk 3 teratas. Juara pertama adalah Sun Long, juara kedua adalah Guan Hong dan juara ketiga adalah Fan Liqing. Kata Lan Hong sambil memperkenalkan para murid kepada Administrator Feng satu persatu. Tampaknya baik Lu Cheng maupun Administrator Feng yang pernah ditemui Sun Long di masa lalu tidak menyadari siapa dia. Administrator Feng menyerahkan cincin perak yang identik dengan miliknya kepada Sun Long dan yang lainnya. Ini adalah cincin spasial yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang berstatus tinggi di sekte tersebut. Setelah mentransfer poin sekte ke batu giok sekte mereka, Administrator Feng juga menyerahkan 100 batu roh kepada Sun Long sambil berkata dengan nada iri. 100 batu roh sungguh bukan jumlah yang kecil. Sun Long menganggukkan kepalanya pada Administrator Feng tanpa benar-benar memperhatikan kata-katanya ketika Tetua Agung Lan Hong tiba-tiba memerintahkan mereka untuk pergi karena dia memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Administrator Feng. Bukan hanya Sun Long dan yang lainnya, seluruh lantai 3, gedung administrasi, dengan cepat dikosongkan dari semua murid. Hanya Tetua Agung, Administrator, dan 2 tetua yang tersisa di dalam. Saat mereka meninggalkan gedung, Guan Hong menoleh ke arah Sun Long dan berkata, Aku tidak tahu dari mana asalmu atau bagaimana kau bisa mengumpulkan begitu banyak poin sekte, tetapi aku sedang memperhatikanmu sekarang. Sebaiknya kau tidak menjadi bahan tertawaan dan kalah saat aku menantangmu di arena dalam beberapa hari mendatang. Sun Long menatap Guan Hong dengan penuh tanya, namun Guan Hong hanya mendengus dan pergi. Fan Liqing juga menangkupkan tinjunya ke arah Sun Long sebelum melanjutkan perjalanannya. Sun Long kemudian memutuskan untuk menyewa kamar di paviliun termahal di dalam kota luar. Paviliun wewangian yang membingungkan. 84 menaklukkan, pohon anggur penelan surga. Paviliun wewangian misterius bukan hanya sebuah restoran, tetapi para pengikut juga dapat menyewa kamar untuk menginap di sana jika mereka memiliki poin sekte yang diperlukan. Paviliun tersebut memiliki 6 lantai secara keseluruhan. Namun, hanya 3 lantai pertama yang dapat digunakan untuk bersantap, 3 lantai lainnya disediakan untuk para murid yang memutuskan untuk tinggal di sana.
Berjalan ke arah timur kota, Sun Long segera tiba di depan paviliun aroma memikat. Paviliun itu sebenarnya terletak hanya 10 menit berjalan kaki dari arena. Saat berjalan melewati gerbang emas paviliun, Sun Long segera disambut oleh seorang pelayan pria yang memintanya untuk mencatat pesanannya. Namun Sun Long menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Saya di sini untuk menyewa kamar." Pelayan itu terkejut. Jarang ada orang yang datang ke paviliun wewangian misterius untuk menyewa kamar. Bukan karena kualitas kamarnya buruk. Tidak, hanya saja harganya berbeda. Kamar di penginapan acak dimanapun di kota awan terapung, akan dikenakan biaya mulai dari 4 hingga 8 poin sekte untuk menginap selama sebulan. Namun, Mystifying Fragrance Pavilion, mematok harga kamar mulai dari 100 poin sekte untuk setiap bulan. Pelayan yang tampak seperti berusia awal 20-an itu, menatap Sun Long sambil menganggukkan kepalanya dan berkata, "Setiap kamar di lantai 4 paviliun kami berharga 100 poin sekte untuk menginap selama sebulan. Kamar di lantai 5 dihargai 150 poin sekte per bulan, sedangkan kamar di lantai 6 berharga 200 poin sekte. Tentu saja, ruangan di lantai 6 jauh lebih baik daripada ruangan di lantai 5 atau 4. Paviliun kami memiliki seorang ahli formasi tingkat perak peringkat 1 yang secara pribadi menuliskan rune di setiap ruangan di lantai 6, membuat kultivasi di dalamnya menjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan tempat lain di dalam sekte luar." Oh, Sun Long merasa penasaran lalu dia berkata, "Saya penasaran untuk melihat seberapa bagus ruangan yang bertuliskan rune dari Master Formasi tingkat perak peringkat 1. Saat dia selesai berbicara, Sun Long mengeluarkan giok pengenal sekte, dan mentransfer 200 poin sekte kepada pelayan itu. Pelayan itu membungkuk sambil menuntun Sun Long menuju lantai 6. Seseorang yang bisa membayar 200 poin sekte untuk menyewa kamar selama 1 bulan jelas bukan orang sembarangan. Sesampainya di lantai 4, Sun Long hanya melihat pintu-pintu yang tertutup dibandingkan dengan 3 lantai sebelumnya yang mana terdapat meja dan kursi di mana-mana di lantai. Di lantai 5, jumlah kamar tampak lebih sedikit dibanding di lantai 4, sementara saat Sun Long tiba di lantai 6, dia hanya melihat 6 pintu. Pelayan itu melihat ke arah Sun Long dan berkata, "Tamu yang terhormat, Anda hanya perlu menempelkan giok pengenal sekte di pintu dan itu akan mengenali Anda sebagai pemilik ruangan selama 1 bulan ke depan." Sun Long menganggukkan kepalanya sambil menempelkan giok sektenya di atas pintu, dan setelah terdengar suara dengungan kecil, pintu pun terbuka dan menampakkan sebuah ruangan mewah di dalamnya. Melihat Sun Long telah membuka pintu, pelayan itu membungkuk dan meninggalkan lantai itu. Begitu memasuki ruangan, Sun Long terpana dengan isi dalamnya. Meskipun ki di dalam ruangan tidak sebaik wilayah dalam Gunung Iblis, namun hampir setara dengan area aman di sana. Ruangan itu memiliki sebuah tempat tidur besar di tengahnya sementara dari jendela kayu di dinding, Sun Long bahkan dapat melihat arena yang dekat dengan paviliun wewangian mistis. Bahkan ada 2 ruangan khusus di dalamnya, satu khusus dibuat untuk master formasi sementara yang satu lagi untuk para alkemis. Ruangan untuk master formasi memiliki sebuah palu besar serta pisau kecil beserta beberapa benda lain di dalamnya, sementara ruangan untuk alkemis memiliki kuali peringkat puncak 3 yang sebenarnya setara dengan milik Sun Long sendiri. Mengabaikan hal lainnya, Sun Long langsung duduk bersila di tempat tidur sambil mengirimkan kekuatan spiritualnya ke dalam batu waktu. Dalam 9 hari Sun Long tinggal di luar wilayah Gunung Iblis, dia telah mencapai puncak peringkat 8 dalam kondensasi Qi dan hanya selangkah lagi menuju peringkat 9. Namun karena dia tidak berada di lingkungan yang terpencil, dia tidak berani main-main dengan tanaman penelan surga akhir-akhir ini, dan membiarkan si hitam kecil menyerap Qi murni yang dipancarkan tanaman itu. Namun sekarang, Sun Long duduk saat pikirannya memasuki batu waktu. Mengirimkan kekuatan spiritualnya ke tanaman merambat penelan surga, Sun Long menyadari bahwa tanaman merambat itu segera berbalik menyerap kekuatan spiritualnya seolah-olah itu adalah sejenis makanan. Ini adalah cara Sun Long untuk terhubung dengan pohon anggur. Dengan mengirimkan kekuatan spiritualnya, pohon anggur akan menjadi lebih akrab dengan Sun Long. Heaven Swallowing Fin dapat menyerap hampir setiap jenis energi dan mengubahnya menjadi Qi murni. Namun, rasanya seperti Sun Long sedang berusaha mengisi lubang tanpa dasar, tidak peduli seberapa banyak kekuatan spiritual yang ia kirimkan. Setelah 1 jam penuh,
tanaman merambat itu akhirnya berhenti menyedot kekuatan spiritualnya karena tanaman itu menjadi jinak sepenuhnya. Meskipun kekuatan Sun Long setara dengan alkemis tingkat 3, setelah 1 jam penuh ia benar-benar kelelahan saat berbaring di tempat tidur. Si hitam kecil tertawa setelah melihat bahwa tanaman merambat di dalam batu waktu, kini telah menjadi sepenuhnya patuh dan berkata dengan gembira. Selamat, Guru. Ini adalah harta karun surgawi, sejati yang pasti akan meningkatkan kekuatan kita. Sungguh sia-sia bagi burung pipit bersayap perak, itu untuk mempertahankan harta karun yang tak ternilai harganya. Setelah menyerap sedikit ki dalam 9 hari ini, saya sudah bisa merasakan bahwa saya hampir mencapai terobosan lain, dan kekuatan saya pasti akan mencapai puncak peringkat 4 saat itu. Sun Long tersenyum saat mendengar kata-kata si hitam kecil dan setelah duduk bersila selama beberapa jam untuk memulihkan kekuatan spiritualnya yang terkuras, dia bergumam pada dirinya sendiri. Little Black, mari kita lihat efek dari Heaven Swallowing Fin sekarang. 85 efek dari pohon anggur yang menelan surga. Mata si hitam kecil berbinar saat mendengar perkataan Sun Long, sementara Sun Long mengirimkan perintah mental ke pohon anggur penelan surga untuk mulai menyerap ki di udara di sekitarnya. Sun Long tahu bahwa pohon anggur penelan surga memiliki banyak ki di dalamnya yang telah diserapnya selama bertahun-tahun, dan setiap 30 tahun biasanya akan mengeluarkannya di wilayah Gunung Iblis. Namun sekarang Sun Long telah mengambil pohon anggur itu dari gunung pusat dan telah membentuk hubungan mental dengannya. Ia dapat memilih kapan pohon anggur itu akan mengeluarkan ki murni ini. Namun, Sun Long tidak ingin tanaman merambat itu mengeluarkan ki-nya secara sembarangan seperti itu. Jika burung pipit bersayap perak dapat mengendalikan pohon merambat penelan surga, dan perlahan-lahan menyerap ki untuk dirinya sendiri alih-alih membiarkannya mengeluarkan semuanya di lingkungan wilayah Gunung Iblis, burung pipit itu pasti sudah lama menembus peringkat kelima. Sun Long tidak menyentuh cadangan ki yang ada di dalam tanaman merambat itu. Ia memutuskan bahwa lebih baik menggunakan ki itu saat ia hendak menembus tingkat bumi. Tanaman merambat penelan surga, kemudian mulai menyerap ki di sekitar Sun Long. Selama waktu ini, Sun Long dapat merasakan bahwa tanaman merambat itu secara praktis menyaring ki, memadatkannya semakin banyak sebelum melepaskannya ke dalam batu waktu. Sun Long mengaktifkan domain raja saat ia mulai menyerap ki murni yang dilepaskan tanaman merambat itu. Seiring berjalannya waktu, Sun Long menyerap semakin banyak ki saat ia mencoba membuat bola ki ke-73 dan memasuki peringkat awal 9 dalam kondensasi ki. Semakin Sun Long maju dalam kultivasinya, semakin sulit baginya untuk maju ke level berikutnya. Namun, dengan tanaman penelan surga, ki yang diserapnya tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Tak lama kemudian, 12 jam telah berlalu sejak Sun Long mulai memurnikan ki yang terus-menerus diproduksi oleh tanaman merambat menelan surga, ketika sebuah suara letupan kecil terdengar dari tubuhnya saat ia masih mengedarkan jam pasir raja. Hanya dalam waktu 6 jam ia telah memasuki peringkat awal 9 dalam kondensasi ki. Namun, Sun Long tidak berhenti memurnikan ki bahkan setelah terobosannya. Sebaliknya, ia mulai menyerap lebih banyak lagi. Setelah 12 jam berlalu sejak ia mulai berkultivasi, Sun Long telah memasuki peringkat tengah 9 namun kultivasinya masih belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Hampir sehari penuh kemudian Sun Long akhirnya menciptakan bola ki-nya yang ke-81, mencapai puncak kondensasi ki. Baru pada saat itulah Sun Long berhenti menyerap ki lagi dari tanaman penelan surga. Tidak ada cara untuk membuat bola ki lainnya karena jam pasir raja di atas kepalanya sudah penuh. Namun, setelah menciptakan bola ki ke-81, Sun Long menyadari bahwa ada ketidakkonsistenan pada bola ki sebelumnya. Bola ki yang diciptakannya menjelang bagian akhir kondensasi ki, jauh lebih murni dan lebih terang daripada yang sebelumnya. Untuk mencapai tingkat bumi, Sun Long harus memadatkan semua bola ki sebelumnya menjadi satu. Akan tetapi, kekuatan bola ki pertamanya saat mencapai tingkat bumi akan bergantung pada kekuatan bola ki sebelumnya sebelum mereka digabungkan menjadi satu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sun Long mulai menyerap ki dari tanaman penelan surga sekali lagi. Ia siap memurnikan semua bola ki sebelumnya, sehingga kualitasnya sama dengan bola ki terakhir yang telah dipadatkannya. Saat Sun Long mulai memurnikan bola ki miliknya satu demi satu, seluruh eselon atas, Sekte Awan Mengambang, mengadakan pertemuan lagi di dalam aula utama kota bagian dalam.
Pertemuan-pertemuan ini, yang dihadiri oleh setiap tetua tingkat tinggi dari sekte tersebut, seharusnya sangat jarang terjadi dan kecuali sekte tersebut menghadapi situasi yang sangat serius, pertemuan-pertemuan ini tidak akan pernah terjadi. Namun, sekitar 2 bulan yang lalu, mereka telah memulai pertemuan pertama mereka berkat pakar misterius yang muncul di Paviliun Harta Karun, dan sekarang, mereka memulai yang kedua. Ketua Sekte Liu Jian tengah duduk di kursi utama, sementara mata semua orang tertuju pada Tetua Agung Lan Hong, Tetua Zhu yang botak, dan Tetua Lu Cheng. Tetua Agung, apa yang terjadi hingga Anda mengundang pertemuan sekte lainnya? Penatua Agung, bukankah seharusnya Anda berada di wilayah Gunung Iblis? Apakah terjadi sesuatu di sana? Saya mendengar bahwa Tetua Agung membawa kembali lebih dari 40.000 murid kali ini dari ujian sekte luar. Diskusi dan pertanyaan dilemparkan ke seluruh aula ketika Liu Jian mengangkat tangannya dan berkata. Kesunyian. Diskusi segera terhenti ketika Liu Jian melanjutkan. Tetua Agung pasti punya alasan kuat untuk memanggil semua orang ke pertemuan sekte. Semua orang memandang Lan Hong yang kemudian mulai menjelaskan situasi di wilayah Gunung Iblis. Pada saat yang sama, situasi yang sama juga terjadi di 3 sekte lainnya. Perwakilan dari 4 sekte yang berada di wilayah Gunung Iblis kali ini, telah dikejutkan oleh teriakan burung gagak bersayap perak. Jika sesuatu terjadi pada burung gagak itu, maka mungkin sekte-sekte tersebut akan memiliki kesempatan untuk menuju ke Gunung Tengah dan mendapatkan harta karun di sana. Setelah Lan Hong menjelaskan semuanya, terjadi keheningan total di aula utama saat mata semua orang tertuju pada Liu Jian yang duduk di kursi utama. Liu Jian memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, "Saya harus membicarakan ini dengan Da Chao dan yang lainnya. Ini masalah serius yang memerlukan banyak pemikiran. Bahkan jika sesuatu telah terjadi pada burung bersayap perak, itu dan menyebabkannya terluka, masih ada binatang ajaib tingkat menengah 4 lainnya di dalam wilayah tengah. Dan jika burung itu benar-benar baik-baik saja, maka menginjakkan kaki di lubang neraka itu akan berarti kematian bagi kita." Para tetua pun memasang ekspresi serius saat mendengar kata-kata Liu Jian, yang siap bertemu dengan para master sekte lainnya dan berdiskusi tentang tindakan apa yang harus mereka ambil. Lagi pula, satu sekte awan mengambang, tidak akan mampu menelan seluruh wilayah Gunung Iblis, tidak peduli seberapa besar nafsu makan mereka. Hampir sebulan berlalu dengan cepat sementara Sun Long mengasingkan diri dan perubahan serius telah terjadi di sekte tersebut, ketika dia akhirnya membuka matanya. Selanjutnya bab 86 membagikan pil.